Bapak Ibu, jemaat Babatan yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Saya ada di gereja Babatan yang sekarang sedang direnovasi. Ini adalah dulu altar, itu kelihatan masih ada foto Tuhan Yesus itu. Ini altar gereja yang lama. Nanti sebelah kanan ini ada dipakai ruang untuk tempat ibadah anak dan remaja. Di tengah-tengahnya dibuatkan dua toilet, ya, kamar kecil ini Bapak Ibu nanti. Dan ini di depannya ini ada sapi tank yang sudah jadi, dan itu ada rembesan. Sebelah kirinya ini juga dipakai untuk ibadah anak dan remaja Bapak Ibu, sebelah kirinya. Ya, kemudian saya masuk, kalau lihat itu ada pintu yang masuk di kantor itu, konsistori ini. Nah, di depannya ini juga ada tempat juga kamar kecil. Ya, kamar kecil untuk kamar kecilnya dua bersebelah sebelah. Lah di sini ada nanti dipakai untuk dapur ini Bapak, untuk dapur kecil yang di sini akan dipakai untuk membuat teh, membuat ya kopi, untuk bila mana ada tamu. Ya, saya ada di lantai dasar. Sekarang ini lantai dasar yang nantinya untuk parkir ini Bapak ini. Ya, sebelah kiri, sebelah barat ini sudah dipasang galpalum. Kok galpalum? Batu ringan. Ini sudah putih-putih batu ringan. Nah, ini tempat parkirnya nanti untuk parkir mobil dan sepeda motor. Nah, ini pintu gereja yang masuk gereja itu. Saya mau ke lantai 2. Lantai 2 tidak melalui tangga darurat, tapi sudah melalui tangga yang sudah dipakai. Nah, ini bapak-bapak ini sudah bisa melewat tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Ini sudah ada tangganya Bapak, ini sudah bisa dinaiki melalui tangga, jadi tidak susah kita pakai tangga darurat yang tempo hari. Nah, ini bisa langsung naik tangga, ringan tangganya Pak, karena pentangannya itu tidak terlalu tinggi, landai, jadi enak. Nah, ini saya sudah ada di lantai 2 Bapak Ibu. Ini sebelah barat ini sudah dipasang, ini pasang bata ringannya, ini sudah dipasang sampai sananya, sudah dipasang ini Bapak Ibu. Nah, saya menuju ini, saya masih ada di lantai 2. Nah, ini ada tembok-tembok ini yang ini masih belum dibongkar, ini yang lama ini. Sisa-sisa harus hati-hati kepalanya karena harus duduk. Sini saya tunjukkan ini altar Bapak Ibu nanti. Altarnya ini cukup lebar altarnya. Di sana nih, gedung ini masih lama, jadi ada tempat lama. Ya, Bapak Ibu, ini lantai 2. Saya akan menuju ke lantai 3 Bapak Ibu. Mas, lewatnya tidak tangga darurat, tapi sudah ada tangga tadi. Tangga sudah jadi. Kita lewat, sudah jadi tangganya. Ya, ini Bapak Ibu, tangganya sudah dicor ini, tapi sekat-sekat dari trap 1, kedua, ketiga ini belum dibongkar. Nunjuk kering, tapi ini sebenarnya sudah kering, sudah bisa dilalui ini. Ini Bapak Ibu. Tangganya sudah bisa. Nah, ini bapaknya membongkar ini, bongkar sekat-sekat kayunya tangga. Ya, ini gerimis Bapak Ibu. Ya, bentar lah, ini saya mandal lantai 3. Ini bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini masang tiang-tiang. Ya, tiang bambunya sudah dipasang. Nah, tiang bambunya dipasang itu membuat menyangga. Nanti ada talangnya, talang cor Bapak Ibu, 3 talang cor. Lebarnya itu 1 meter, mutar gitu. Dan nanti atapnya tidak dari kayu Bapak Ibu, dari galpalum atau baja ringan yang Bapak Ibu sudah mempersembahkan, yaitu sebagai kado Natal tahun 2020. Bapak Ibu yang saudara yang belum memberikan kado Natal, monggo, ini kesempatan yang luar biasa karena tidak akan 2 kali persembahan atau kado Natal 2020 untuk membuat tiang nanti. Tiang atap gereja. Itu akan dipakai selamanya untuk tempat ibadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan itu dipakai seumur hidup, bahkan sebagai
sampai anak cucu kita nanti bisa menikmatinya. Ini Bapak Ibu, tiang-tiangnya sudah gini, mudah-mudahan minggu-minggu ke depan ini sudah bisa dicor dan tiang atapnya bisa dipasang. Demikian Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dalam damai dan sejahtera, berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Gerimis soalnya Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beribadah di minggu pagi yang indah ini. Sebelumnya marilah kita membaca warta jemaat yang akan kita lakukan khususnya menyambut perayaan Natal. Natal anak-anak dan remaja akan dilaksanakan tanggal 20 Desember jam 9 pagi di YouTube. Dimohon Bapak Ibu mengingatkan putra-putrinya untuk ikut ambil bagian di dalam perayaan Natal KPAR. Dan yang kedua adalah Natal tanggal 24 Desember. Itu dilakukan pada jam 18 atau jam 6 sore. Kemudian tanggal 25 Desember akan juga dilakukan perayaan Natal yang dilakukan jam 8 pagi. Sekalian nanti ada pelayanan baptis bagi warga jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya, segera menghubungi sekretariat gereja. Untuk pelayanan minggu pagi hari ini akan dilaksanakan oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Baiklah Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita buka ibadah pagi hari ini dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 97, baitnya yang pertama dan yang kedua. Hai malaikat dari surga, sayapmu bentangkanlah, nyanyi di seluruh dunia, lahir Kristus Rajanya. Raja, mari sujud menyembah. Hai gembala yang menjaga dombamu di Efrata, Allah beserta manusia, mari menyaksikannya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi ini
Mari kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menghantar kita dalam ibadah pagi ini kami ambilkan dari Yesaya pasal 9 pada ayatnya yang pertama. Yesaya 9 ayat yang pertama yang demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sabda ini kita sambut bersama-sama dengan Kidung Jemaat nomor 123. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan yang kedua. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga kidung kami tak berjalan. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Engkau kudus dan mulia. Salam salam. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu Advent yang keempat ini mari kita bersama-sama kembali mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama berdoa, kita mengakui kesalahan dan dosa kita dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, jika kami boleh berada di minggu Advent yang keempat ini Tuhan, semua atas rahmat, penyertaan dan kasih-Mu yang kami alami setiap hari. Engkaulah yang memelihara kami, yang membimbing kami sehingga kami berada pada Advent yang keempat, memasuki masa Natal Tuhan yang semakin mendekat. Semakin mendekat Natal-Mu Tuhan, semakin kami menyadari bahwa kami penuh dengan dosa. Betapa kami jauh dari kekudusan yang Kau harapkan dari kami. Kami mengakui kami seringkali terbawa dengan arus dunia ini Tuhan. Emosi dan keegoisan selalu mewarnai kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi berkat, tidak menjadi sesama bagi saudara-saudara kami yang menderita, yang sakit, yang butuh pertolongan kami. Kami seringkali egois dan kami seringkali menyakiti hati-Mu ya Tuhan melalui kata, perbuatan dan pikiran kami. Dan dalam hidup bersama dengan sesama kami seringkali berlaku tidak benar seperti yang Engkau kehendaki.
sehingga kami telah jatuh terjerumus ke dalam dosa. Namun pada pagi ini Tuhan, dengan penuh penyesalan kami mohon belas kasih-Mu. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa. Sucikanlah hidup kami agar kami dapat memasuki Natal Tuhan dengan kekudusan yang Engkau anugerahkan. Baharuilah hidup kami, ya Baik Kudus yang lahir di palungan. Kami mohon pengampunan dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu bersedia memberi pengampunan dan selalu berharap kita semua dapat masuk ke Natal Tuhan dengan kekudusan. Berita anugerah disampaikan melalui 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Dengan firman ini Bapak Ibu Saudara-saudara kami sampaikan bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu mari kita bersama-sama bersyukur dan kita nyanyikan Kidung Jemaat 383. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan Allah Bapa kita, maka baiklah sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan sabda firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa, kita mohon terang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, karena besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami. Kini sucikanlah hati dan pikiran kami,
kami kosongkan dan kami siap untuk mendengar sapaan sabda firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon terang kuasa Roh-Mu yang kudus, biarlah melingkupi kehidupan kami, menolong kami untuk sedemikian rupa mengerti isi firman-Mu. Dan berilah kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap dan kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Lukas pasal 1, Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara-saudara, bunyi firman Tuhan demikian. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari." Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita percakapkan, kita gumuli bersama-sama pagi ini hanya satu bacaan. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tapi bagian ini saudara-saudara
cukup banyak pesan yang ada di dalam perikop yang kita baca ini. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita tidak akan mengambil semua pesan yang ada di situ. Mari kita lihat bacaan ini. Bacaan ini mengatakan, diawali dengan kalimat, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat pergi sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Dan kita tahu saudara-saudara, kota itu adalah Bethlehem. Kita tentu mengingat ada lagu, hai kota mungil Bethlehem. Nah saudara-saudara, jadi menggambarkan Bethlehem itu bukan kota besar. Bethlehem itu bukan kota yang istimewa, saudara-saudara. Dia kota kecil. Ya mungkin dianggap bukan kota, mungkin hanya dianggap desa begitu. Di situ ada seorang perawan yang bernama Maria. Dan Maria pun bukan orang hebat. Bukan orang terkenal Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bukan seorang ratu atau sebagainya, bukan, hanya orang biasa. Sama seperti kita ini. Tetapi yang jelas dalam firman ini, malaikat Tuhan datang ke situ. Ke kota yang kecil, yang mungil, kepada seorang perawan yang tidak terpandang. Tuhan datang dan Tuhan mengatakan, sekarang ada sebuah sesuatu yang baru, karya baru, yaitu Tuhan akan memulai untuk melakukan penyelamatannya dengan lahirnya Yesus Kristus. Nah, apa yang dapat kita tangkap dari pesan dari sini? Pesannya apa kira-kira? Saudara-saudara, teks ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan memulai karyanya yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia itu dari kota mungil, dari seorang perempuan yang tidak terpandang. Itu menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, dalam situasi apa saja, dalam kondisi dan di mana saja. Tuhan bisa memakai, dan Tuhan tidak memandang siapa dia. Orang kecil, orang besar, Tuhan akan berkarya. Karena itu teks ini mau menyampaikan kepada kita, meskipun kita ini ya kalangan minoritas di Indonesia. Mungkin kita bukan orang yang hebat. Tapi bisa jadi Tuhan juga memakai kita. Itu berarti Tuhan tidak hanya memperhatikan orang-orang yang istimewa. Orang yang biasa-biasa dipakai oleh Tuhan. Diperhatikan oleh Tuhan. Maria itu bukan orang yang istimewa, tapi dipakai oleh Tuhan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dapat kita tangkap dari firman. Siapapun kita, dalam status apapun, bisa dipakai oleh Tuhan untuk maksud dan karyanya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, Maria ini dikatakan, ya, engkau akan mengandung, kau akan melahirkan seorang anak laki-laki, namai dia Yesus, dan seterusnya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Maria menjawab. Dijawab Maria, gimana? Lalu Maria jawab, boten, kulo boten purun. Kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Cerita Injil ini akan berbeda kalau Maria menolak itu. Maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Lukas menempatkan ini pada bagian pertama Injilnya, mau mengatakan bahwa suasana ketika malaikat itu menjumpai Maria itu adalah saat-saat menentukan. Kenapa saudara-saudara dikatakan menentukan? Sebab seandainya Maria menolak, tentu ceritanya lain. Jawaban Maria Bapak Ibu Saudara-saudara menentukan arah cerita Injil selanjutnya. Dengan kata lain, ketika Maria menjawab, jadilah Tuhan seperti yang kau kehendaki. Itu berarti dapat kita simpulkan, kita saat itu kemanusiaan mengambil arah baru sampai ke zaman ini. Kenapa begitu? Karena mulai dari Yesus lahir, dimulailah tahun Masehi.
hitungan baru untuk tahun-tahun selanjutnya yang sampai sekarang ini sudah 2020. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita ini cerita yang luar biasa. Cerita yang kita baca ini luar biasa, tidak hanya menentukan, karena Maria di situ mewakili kita manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengambil keputusan arah baru hidup kita sampai kepada zaman ini. Nah itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua, jadi sebenarnya Injil yang kita baca ini, ini menentukan banget saudara-saudara. Luar biasa ini. Nah, kenapa lagi dikatakan luar biasa? Tidak hanya soal menentukan arah baru. Yang kedua, saudara-saudara, pesan yang mau disampaikan di sini, nah lebih baik kita lihat dan kita baca di sini kan. Ayat yang kita baca ini saudara-saudara mengatakan bahwa ayat 27 ya, saya baca. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Saudara-saudara, ditulis, dikemukakan, dicatat di sini, ditekankan di sini keluarga Daud. Itu tidak hanya sekedar ditulis, tetapi untuk mengingatkan saudara-saudara janji Tuhan terhadap keluarga Daud, bahwa kerajaanmu tidak akan berakhir, bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Dan teks ini juga mengatakan yang lahir itu diberi nama Yesus. Jadi teks ini mau mengatakan janji Tuhan kepada Daud itu tetap berlaku. Senajan meskipun bangsa itu pada zaman itu bisa dikatakan sampai pada titik yang kita baca ini, itu adalah masa orang mengatakan God silent. Di mana Tuhan tidak pernah menjumpai, menyapa umatnya, tidak ada nabi, tidak ada firman sampai pada titik yang kita baca ini. God silent. Tapi mulai dari titik ini, Tuhan mengirim malaikatnya, tidak tanggung-tanggung, Gabriel mendatangi Maria dan langsung berfirman, engkau akan mengandung, melahirkan anak laki-laki dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Yesus itu Bapak Ibu Saudara-saudara dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani itu artinya Yehosua. Yehosua itu artinya Tuhan menolong. Jadi teks ini mau mengatakan juga kepada kita saudara-saudara bahwa zaman baru itu di mana zaman Tuhan mau menolong umatnya. Tuhan mau berkarya-karya, Tuhan itu adalah menolong, memberi terang kepada umatnya. Tuhan tidak lagi tersembunyi diam di sana Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak hanya silent lagi, tapi sekarang Tuhan bertindak. Tuhan sekarang berkarya menyelamatkan umatnya. Yehosua artinya Tuhan menolong. Ini tentu memberi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang akan masuk besok malam Natal, hari Natal tanggal 25 saudara-saudara. Mungkin kita masih sekarang merasa aduh piye toh hidupku iki. Mungkin hati kita masih terbeban karena menawi nggih. Beberapa warga kita telah dipanggil Tuhan mendahului. Mungkin kita masih dilingkupi, ditutup dengan duka dan seterusnya. Oh Tuhan, Natal iki piye? Mungkin kita juga berada pada situasi sulit. Mungkin kita karena pandemi kita di PHK. Mungkin karena pandemi usaha kita ora lancar. Semuanya dalam keadaan yang sulit. Tapi teks ini mengatakan inilah Tuhan mulai karyanya. Yehosua, Allah menolong. Tuhan menolong.
Karena itu kita tidak perlu ragu. Karena itu kita tidak perlu takut. Sekarang ada harapan baru. Tuhan menolong kita semua. Perhatikan sapaan pertama malaikat kepada Maria itu piye toh Bapak Ibu. Mari kita lihat di sini. Nah, ini ayat 30. Saya baca lebih cetok. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut. Saudara-saudara, mungkin kita ini sekarang ini sedang mengalami ketakutan macam-macam karena berbagai hal dalam hidup kita. Tapi lewat firman ini, malaikat Tuhan juga menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan takut karena Yesus lahir di Bethlehem. Jangan takut menghadapi masa depan. Jangan takut menghadapi pekerjaan yang berat. Jangan takut ketika penyakit ada di dalam hidup kita. Jangan takut ketika kita mau memulai usaha baru. Karena Tuhan akan menolong kita. Zaman baru itu, zaman yang menentukan itu adalah zaman di mana Allah menolong kita. Maka baiklah kita merubah arah hidup kita. Sekarang mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Kepada Allah yang mau menolong kita. Kepada Allah yang berkata pada Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan takut. Mari kita arahkan kepadanya. Karena Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan menentukan kehidupan kita menjadi lebih baik. Mari kita masuki Natal Tuhan, malam Natal dan ibadah Natal besok saudara-saudara. Mari kita sampai Tuhan hadir. Tuhan menolong kita. Terang Tuhan telah ada di dunia ini. Untuk kita, orang yang lemah, yang tidak terpandang, yang tidak berdaya, sama seperti Maria. Yang Tuhan butuhkan hanya jawaban tegas dalam hidup kita. Sama seperti Maria. Jadilah Tuhan seperti yang kau kehendaki. Itu saja. Tirulah Maria. Serahkan dan beradalah di jalan rencana Tuhan. Maka Yahweh akan menolong kita. Selamat menyambut Natal Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga Tuhan menyertai, menolong, memberkati, menguatkan saudara-saudara. Jangan takut. Amin. Oh Tuhan Bapa kami yang di surga, betapa firman-Mu menyegarkan kami. Engkau ternyata Tuhan ada di tempat yang terpencil seperti Bethlehem, hadir dan menyapa orang-orang yang tidak terpandang seperti Maria. Begitupun yang kami alami saat ini Tuhan. Kami bukanlah orang-orang yang terpandang. Dan kami hanyalah sebagian kecil dari semua ciptaan-Mu di dunia ini. Biarlah Engkau juga menyapa kami. Kami rindu Tuhan, Engkau menyapa kami dan berkata, jangan takut terhadap hidup ini. Karena Kristus akan lahir di dunia ini. Kristus akan menyertai dan Allah akan menolong kami. Di jalan arah baru yang kami alami. Berilah kami kemampuan untuk berserah kepadamu. Dan jadilah seperti yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan buatlah kami, umat-Mu, tetap berada di jalan rencana Tuhan. Amin.
Menyambut firman Tuhan itu tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 84, bait yang pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menegaskan kembali pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, kami senantiasa mau bersyukur karena Engkau Allah yang baik, yang mengasihi dan yang peduli terhadap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami ingin menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan.
Berilah umat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, dan Tuhan biarlah Engkau menghindari umat-Mu dari ancaman virus corona yang kembali merajalela akhir-akhir ini. Bungkuslah umat-Mu dengan kasih-Mu dan bentengi dengan kuasa-Mu agar terhindar dari ancaman COVID-19. Demikian Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu, baik karyawan, pegawai, guru, dosen, tenaga kesehatan, wira swasta. Tuhan berkatilah. Biarlah usaha jemaat-Mu boleh berhasil ya Tuhan. Dan biarlah yang bekerja dapat membangun karir dengan baik. Dan melalui semua itu boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Kami bawa kepadamu saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit ya Bapa. Kami serahkan Pak Sukis dalam proses pemulihan. Kami serahkan Bu Ibnu yang dalam keadaan sakit, Pak Beriunus, Pak Priyo Tuhan, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Termasuk di dalamnya hamba-Mu Bapak Lukas Cahyadi yang saat ini juga mengalami kelemahan tubuh karena sakit yang dialaminya. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau berkenan menilik keberadaan saudara-saudara kami ini. Engkau Maha Kuasa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan bebaskan saudara-saudara kami yang sakit ini dari penyakit yang dialami. Segala obat yang dipakai Tuhan berkati agar semua itu dapat mendatangkan kebaikan, kesembuhan. Demikian Bapa di surga, kami berdoa untuk umat-Mu yang lanjut usia. Kami mohon Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Di tengah-tengah cuaca hujan ini, biarlah semua dalam kondisi fisik yang kuat, yang sehat. Dan biarlah para lansia dapat menikmati hari tua dengan penuh damai sejahtera. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa di surga dalam pendidikan yang mereka tempuh. Meskipun dilakukan secara daring, kami mohon Tuhan menyertai, memberi mereka semangat, memberi hikmat, kepintaran, pengetahuan, dan memampukan untuk menyelesaikan studinya dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menyertai kehidupan kami umat-Mu di tengah cuaca hujan ini, di mana pilek, flu, batuk selalu mengancam hidup kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang memberi kami kondisi fisik yang prima, agar kami boleh memasuki malam Natal Tuhan dan merayakan Natal tanggal 25 dengan penuh sukacita. Demikian Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, berkati gereja-Mu Bapa. Berkatilah proses pembangunan gereja yang berlangsung. Kami mohon Engkau menyertai panitia dan tolong panitia untuk dapat menyelesaikannya dengan baik Bapa. Segala biaya yang diperlukan kami mohon pertolongan-Mu agar semua dapat tercukupi. Proposal yang telah kami edarkan kami mohon Tuhan berkati dan biarlah itu boleh membawa hasil. Sehingga kami boleh mendapatkan dana untuk meneruskan pembangunan renovasi gereja ini. Sungguh kami mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan. Demikian Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami kepadamu. Kami mohon berkatilah pemerintah kami, beri kekuatan, beri hikmat, kebijaksanaan untuk mampu menyikapi berbagai situasi dengan baik. Baik itu masalah politik, baik itu masalah ekonomi dan lain sebagainya di akhir tahun 2020 ini. Sungguh kami mohon Engkau kiranya menolong pemerintah kami dan pakailah pemerintah kami untuk memulihkan perekonomian bangsa kami. Demikian kami juga menyerahkan COVID-19 yang masih beredar merajalela di negara kami ini. Kami mohon Bapa Engkau berkati para medis ya Tuhan, dokter, perawat. Engkau kiranya melindungi, biarlah Engkau beri semangat untuk melayani dan biarlah Engkau bungkus dengan kasih-Mu, bentengi dengan kuasa-Mu agar terhindar dari virus corona yang beredar di rumah-rumah sakit. Mereka yang sedang berjuang menghadapi COVID-19 kami mohon Engkau membersamai hidup mereka, memberi mereka semangat dan biarlah Engkau dengan tangan-Mu yang penuh kuasa menyingkirkan segala virus termasuk corona bagi mereka yang sedang dirawat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, pimpin kami di sepanjang kehidupan kami. Biarlah damai dan sejahtera-Mu Tuhan ada di jalan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa. Dengarkan seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami,
Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita tentunya sedang mempersiapkan untuk menyambut dan memperingati Natal. Natal mengingatkan kita akan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menanggapi kasih Allah yang begitu besar, mari saya mengajak kita semua untuk mewujudkan di dalam memberikan persembahan yang terbaik bagi Dia. Untuk itu, dasar firman Tuhan saya akan ambilkan dari Mazmur pasal 98. Mazmur pasal 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita memberi persembahan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 119 bait yang pertama saja. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang layak terima sembah dan pujian kami anak-anak-Mu. Tuhan, ini persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau. Biarlah itu tergerak dari hati nurani yang murni, hati yang mengasihi Engkau. Dan biarlah hari lepas hari Tuhan mengajar kami
akan mengenalkan begitu besarnya kasih, supaya kami tahu bagaimana kami harus membalas kasih Tuhan itu. Tuhan memberkati persembahan ini kiranya, dan menolong mereka yang dipercaya untuk mengelolanya, supaya persembahan ini menjadi berkat bagi semua, bagi gereja kami, bagi sesama kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, kita sampai di penghujung ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama kita berdiri. Mari kita tutup ibadah ini dengan bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 101, ayatnya yang pertama. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melingkupi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menerangi setiap perjalanan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikianlah ibadah minggu pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang melegakan bagi kehidupan kita dapat memberikan berkat untuk langkah hidup kami hari lepas hari. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tetap jaga kesehatan. Salam Pantunggilan. Tuhan Yesus memberkati.